Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Kurnia Sulanjari. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Kuantum. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang data eksperimen radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, dan hukum Stephen Boltzmann. Untuk materi pertama, data eksperimen radiasi benda hitam. Kegagalan pertama teori klasik adalah saat menjelaskan spektrum kontinu dari benda hitam. Benda hitam ideal didefinisikan sebagai sesuatu yang menyerap semua radiasi elektromagnet yang mengenainya, atau mengimisikan semua radiasi elektromagnet yang dimilikinya. Benda ini bisa didekati dengan sebuah kavitas yang berlubang sangat kecil. Kemudian, berdasarkan termodinamika, seperti yang diperlihatkan dalam gambar di bawah, spektrum yang menggambarkan distribusi rapat energi terhadap panjang gelombang hanya bergantung pada temperatur, tidak pada jenis bahan benda hitam tersebut. Untuk menguraikan rumus yang melengkapi seluruh data eksperimen skala benda hitam, Planck mengutarakan dua perkiraan mengenai sifat dasar getaran partikel-partikel dalam dinding-dinding rongga benda hitam. Getaran partikel-partikel yang menyemburkan radiasi hanya bisa mempunyai satuan-satuan energi diskrit dari harga E yang diberikan antara lain En sama dengan N dikali H dikali F, di mana N adalah jumlah kuanta, H adalah ketetapan Planck, dan F adalah frekuensi foton. Materi kedua tentang hukum pergeseran Wien. Jadi pada akhir abad ke-19, para ilmuwan masih mempertanyakan terkait penjelasan tentang spektrum yang terlihat oleh mata manusia ketika benda berpijar. Ada kalanya pada suhu sekitar 1000 Kelvin, benda berpijar berwarna merah seperti pada elemen setrika. Pada suhu yang lebih tinggi, benda berpijar berwarna oranye seperti pada bara besi. Dan pada suhu yang lebih tinggi lagi, benda berpijar mendekati warna putih. Nah, kemudian Wilhelm Wien menjelaskan tentang kejadian tersebut. Wien mengemukakan bahwa spektrum benda berpijar adalah kontinu. Akan tetapi, ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas yang paling besar. Panjang gelombang tersebutlah yang menentukan warna pijar pada benda. Wilhelm Wien lahir pada tanggal 13 Januari 1864 di Gafkin, Rusia. Wien adalah fisikawan asal Jerman yang memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1911 untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi panas. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, artinya ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Awalnya batang besi berwarna kemerahan, karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasanya disebut dengan pergeseran Wien. Grafik di atas menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimal bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan Wien dapat diperoleh persamaan panjang gelombang untuk intensitas maksimum dikali suhu sama dengan tetapan pergeseran Wien. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal hukum pergeseran Wien. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 dikali 10 pangkat minus 3, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah. Penyelesaian, diketahui suhu 37 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin ditambah 273 Kelvin menjadi 310 Kelvin, dan ketetapan pergeseran Wien 2,9 dikali 10 pangkat minus 3. Yang ditanya adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum. Dijawab, panjang gelombang untuk intensitas maksimum sama dengan ketetapan dibagi suhu. Diperolehlah hasil 9,35 dikali 10 pangkat minus 6.
Materi terakhir, hukum Stefan Boltzmann. Benda hitam maupun benda lainnya yang memancarkan radiasi memiliki laju rata-rata energi atau biasa disebut daya radiasi. Daya radiasi dapat dihitung menggunakan rumus dari hukum Stefan Boltzmann. Radiasi kalor dan radiasi hitam yang dipancarkan oleh suatu benda bergantung pada suhunya. Makin tinggi suhu suatu benda, makin besar pula energi kalor yang dipancarkannya. Contohnya yaitu radiasi kalor yang terjadi dari bola lampu pijar. Pada saat kita mengamati secara sederhana dengan menggunakan lampu pijar 5 watt dan 40 watt yang sedang menyala selama waktu tertentu, kita akan merasakan radiasi kalor yang dihasilkan oleh lampu 40 watt lebih panas dibandingkan lampu 5 watt, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa lampu 40 watt memiliki suhu yang lebih tinggi daripada lampu 5 watt. Faktor apa saja yang mempengaruhi radiasi suatu benda? Jika kita berada di dekat benda yang panas, pada tubuh kita akan terasa panas. Tubuh akan terasa semakin panas apabila kita berada di dekat benda yang suhunya jauh lebih tinggi. Serta panas yang kita rasakan akan semakin kuat jika benda yang berada di dekat kita berwarna gelap. Di samping itu juga, makin luas permukaan benda, semakin terasa panas yang kita rasakan. Pada tahun 1879, seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stephen melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Selang beberapa tahun kemudian, menurut teori gelombang elektromagnetik cahaya, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stephen dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stephen-Boltzmann. Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda. Hukum Stephen-Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Adapun bunyi hukum Stephen-Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan per satuan luas permukaan benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Pernyataan di samping dapat dituliskan secara matematika sebagai P sama dengan Q per T sama dengan E dikali delta dikali A dikali T pangkat 4, atau I sama dengan E dikali delta dikali T pangkat 4, P sama dengan I dikali A, dan E sama dengan P dikali T. Dengan I sama dengan intensitas radiasi, P daya radiasi, E energi radiasi, T suhu mutlak benda, A luas penampang, T waktu radiasi, dan delta merupakan konstanta Stephen-Boltzmann. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda yang panas yang bukan benda hitam, maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitasnya lebih kecil dari 1. Benda hitam ideal akan menerima semua radiasi tanpa memantulkannya, dapat memanaskan dirinya sendiri dan melepaskan semua energi dengan bergantung pada suhunya. Berikut merupakan ilustrasi dari model benda hitam sempurna yang menyerap radiasi melalui pemantulan berulang. Melalui pengukuran langsung dapat diketahui bahwa radiasi dipengaruhi oleh sifat warna benda. Besaran ini dinamakan koefisien emisivitas yang disimbolkan dengan E. Benda hitam sempurna memiliki E sama dengan 1, benda putih sempurna E sama dengan 0, dan benda-benda lain memiliki rentang 0 sampai dengan 1. Perlu diingat, benda hitam sempurna merupakan suatu model idealisasi. Jadi, sebenarnya tidak ada sebuah benda yang berperilaku sebagai benda hitam sempurna. Berdasarkan definisi benda hitam sempurna, kita dapat membuat model benda hitam yang menyerap hampir seluruh radiasi yang mengenainya, seperti pada gambar yang di samping. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada contoh soal. Tentukan energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 400 cm2 yang suhunya 127 derajat Celcius jika diketahui emisivitas benda itu adalah 0,5. Penyelesaian diketahui A sama dengan 4 kali 10⁻⁻², T sama dengan 400 Kelvin, dan E sama dengan 5,67 kali 10⁻⁸.
Ditanya P. Dijawab P sama dengan E dikali delta dikali A dikali T pangkat 4 dan diperoleh hasil 29,034 W per M kuadrat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.